Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian keempat seri yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal 9, nasib semua orang sama dan hikmat lebih baik daripada kuasa. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu.
Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang nasib manusia adalah sama dan berhikmat adalah lebih baik, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Pengkhotbah 9 ayat 2 dan ayat yang ke-18 dengan bunyi nas. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah,
Begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, kita mendambakan dunia yang teratur dan berakhlak. Kita juga menginginkan keadilan dan penghargaan atas keberhasilan kita. Tetapi ketika tujuan kita kandas dan ketika usaha kita yang jujur tidak membuahkan hasil, kita pun menjadi frustasi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, daripada kita terus-menerus kecewa karena tujuan kita tidak kesampaian, marilah kita berharap kepada Tuhan melalui ayat-ayat firman-Nya yang meyakinkan kita bahwa suatu hari kelak Ia akan memberikan pahala kepada kita, sedangkan kepada mereka yang melakukan kejahatan, Ia akan meminta pertanggungjawaban. Sahabat-sahabat firman, di dalam pasal ini Salomo sebagai penulis menyadari bahwa kehidupan seringkali tidak berjalan seperti yang diinginkan. Dan jika kita mau terbawa oleh keadaan, mungkin kita akan merasa kecewa dan meninggalkan gaya hidup rohani kita. Oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat melalui pasal ini. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan terlepas dari apapun keadaan kita. Kemudian yang kedua, berbuatlah baik tanpa berharap akan pahala, tetapi hiduplah dengan optimis, berdasarkan terang besar Alkitab Pengkhotbah 9 ayat 7, 8, 10 dan ayat yang ke-16a. Kemudian yang ketiga, terimalah kenyataan dari yang kita alami seperti dari tangan Tuhan, bahkan jika sekalipun itu tidak masuk akal bagi kita, berdasarkan ayat yang pertama, 11 dan ayat yang ke-12. Kemudian yang keempat, lihatlah semua orang seolah kita berada dalam perahu yang sama, agar kita lebih jarang untuk membanding-bandingkan atau bahkan menghakimi, dan lebih banyak berbelas kasihan, berdasarkan ayat yang kedua. Kemudian yang kelima, manfaatkanlah hari dengan menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya, berdasarkan ayat yang keempat. Kemudian yang keenam, hitunglah berkat yang telah kita terima dan bersyukurlah, di ayat yang kesembilan. Kemudian yang ketujuh, bersikaplah hati-hati dan tidak gegabah, berdasarkan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Untuk itu pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 50 alinea pertama mengatakan bahwa di dalam kepedihan sebagai pantulan pahit dari kebodohan yang telah diperbuatnya, Salomo terdorong untuk menyatakan kepada kita semua bahwa hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Sahabat-sahabat firman, singkatnya marilah kita hidup di dalam iman dan keyakinan terlepas dari apapun keadaan kita, dan ketahuilah bahwa harapan kita masih tetap dan selalu ada selama hayat di kandung badan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam terang besar Alkitab Pengkhotbah 9 ayat 4a, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku
melihatmu